Baik, mari saudara-saudara kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab yang pertama dari Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Roma pasal 8 ayat 38 dan ayatnya yang ke-39. Itu pembacaan yang pertama sebagai dasar dari tema Paskah Nasional yang dikeluarkan oleh PGI dan KWI. Bacaan yang kedua mengenai kebangkitan itu dari Lukas 24 ayatnya yang ke-28 sampai 35. Lukas 24 ayat 28 sampai 35. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang hidup, yang telah bangkit dari kematian. Engkau tidak tinggal di dalam maut, melainkan menaklukkannya, sehingga kami beroleh selamat daripadamu. Hari ini bersama-sama kami merayakannya, meskipun dalam jumlah yang dibatasi, tapi kami bersyukur kepadamu Bapa. Dari berbagai-bagai tempat kami boleh berkumpul di sini untuk menyembah Engkau, Allah yang hidup, yang telah menyatakan kuasa-Mu menaklukkan maut di dalam kebangkitan Kristus Tuhan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguasai dan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga oleh hikmat-Nya kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan, mengerti tujuan kami berdasarkan firman-Mu, supaya hidup kami di dunia ini tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Keyakinan iman. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lukas 24 ayat 28 sampai dengan 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu itu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengecap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saya terharu ya, karena kita boleh hadir. Ada pendeta Nubi yang tadi nyanyi, ada Oma Pendeta Bogar ya, lalu kemudian ada Ibu Pendeta Agnita, ada Ibu Pendeta Dian Patigu, ada Ibu Pendeta Hendri, lalu kemudian ya Pendeta Hendri ya. Saya bilang apa tadi? Oh, karena ibu-ibu di sana jadi keikut ibu ya. Ya, lalu kemudian ada Pendeta Enal, ada Pendeta Dian tadi sudah saya sebut, ada Eva, ada Pendeta Esra ya, Esra Tio Lemba, ada Evangelis Ritson kalau nggak salah masih di jalan ya. Ada Evangelis Cindy Panenganan, Pangemanan, boleh kita kenalkan nih ya. Boleh berdiri? Ya ini dia ya. Ia akan membantu pelayanan di Pospel Maranatha Cibubur. Ya. Jadi itu teman-teman pendeta. Lalu kemudian ada Pendeta Yusuf Barus ya, orang tua kita juga bersama Ibu Pendeta juga, Ibu Hersiana Tandi Barus. Pak Barus boleh berdiri, kalau Ibu Hersiana kita udah kenal. Iya kan? Ya ini dia. Ini dia ya. Oke. Terima kasih juga ya. Nanti kalau misalnya ada pendeta lagi yang datang, saya nanti sampaikan. Terima kasih, ada orang tua kita juga, Oma Frida Penyami. Ini ya, luar biasa. Biar pakai tongkat berusaha untuk datang, ya kan? Lalu kemudian ada ini orang ibunda daripada Pendeta Esra ya, ibu atau nenek atau Oma Tio Lemba. Boleh berdiri ya. Ini ya. Saya kalau ingat ini Oma, saya ingat mama saya ini ya, Bapak. Soalnya mereka sama-sama. Dan mulai tuwe mataku, tapi ya Tuhan bangkit ya, Tuhan bangkit. Oke. Orang tua ibu ada Pak Meli, Mama Meli, lalu yang lain-lain. Oke lah, nanti kita sama-sama ya. Pokoknya puji Tuhan, haleluya, ada amin. Ya, saudara-saudara, tema hari ini mengikuti tema PGI, tak terpisahkan dari kasih Allah. Ya, lalu kemudian ada subtema membangun jemaat, merangkai kehidupan bersama dalam bingkai kasih Kristus yang telah menang atas maut. Saudara-saudara, pada tahun 1944 ini ada sebuah kisah yang terjadi di Belanda, Amsterdam. Ada seorang perempuan bernama Corrie Boom. Nah, Corrie Boom ini tinggal bersama saudaranya, adik perempuannya bernama Betsy. Nah, mereka itu bekerja di suatu toko, lalu kemudian pada tahun itu ada invasi dari Nazi, tentara Jerman ke Belanda. Maka banyak orang-orang Yahudi yang ditangkapin karena Hitler waktu itu anti sekali sama orang Yahudi. Makanya kita kenal istilah Holocaust, pembunuhan massal terhadap suku Yahudi atau etnis Yahudi. Pokoknya orang Yahudi dihabisin. Sebab Hitler ingin menunjukkan bahwa kami punya suku lebih hebat. Yahudi tidak ada apa-apanya. Padahal Yahudi itu kan pinter-pinter. Pokoknya dia habisin. Sampai di Belanda itu juga dia lakukan. Banyak orang ditangkapin lalu dibunuh. Ditaruh di kamp-kamp penyiksaan. Yang dilakukan oleh perempuan tadi, baik si Corrie Boom maupun oleh Betsy adiknya adalah diam-diam mereka pergi mencari orang-orang Yahudi, mereka sembunyikan. Ternyata apa yang mereka lakukan ketahuan. Dan akhirnya mereka ditangkap, dimasukkan di dalam kamp penyiksaan yang bernama Ravensbrück. Di situ dia disiksa, pokoknya dianiaya. Semua orang yang ditangkapin mati, hanya dia selamat, termasuk adiknya mati, adiknya Betsy. Beberapa tahun kemudian dia dibebaskan
Dan dia punya satu komitmen. Saya ingin bercerita tentang perdamaian dan rekonsiliasi. Pengampunan dan rekonsiliasi. Itu yang dia lakukan. Jadi kemana-mana dia memberikan ceramah berdasarkan pengalamannya. Mengajak orang untuk tidak membenci apalagi membunuh. Lalu kemudian dia menyampaikan semua itu dalam rangka supaya ada perdamaian. Sekali waktu di Munich di Jerman, sesudah ibadah dia memberikan ceramah tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Banyak orang meneteskan air mata mendengar pengalamannya. Lalu sesudah itu selesai ibadah, dia mau keluar, ada seorang bapak datang menyalami dia. Terima kasih Ibu Kori, apa yang Anda sampaikan menyentuh hati saya. Ketika dia mau salaman, dia lihat mukanya kurang ngajar. Ini dia dulu yang menyiksa adik saya di kamp Ravensbrück. Dia tidak mau untuk memberikan tangannya salaman. Ibu Kori, saya minta maaf. Dia tidak mau. Dia langsung bergumul, Tuhan, hari ini saya tidak bisa menyalami dan memberikan pengampunan kepada seorang yang membunuh adik saya. Tidak bisa. Tapi dia terdiam, Tuhan. Dari waktu ke waktu saya bicara soal pengampunan. Tetapi mengapa hari ini tangan saya begitu berat? Tuhan, mengapa saya begitu berat untuk mengampuni dia? Tolonglah saya Tuhan. Ketika dia bilang tolonglah Tuhan, dia langsung menyalami. Walaupun meneteskan air mata. Tapi ketika genggaman itu terjadi, dia merasakan damai yang sesungguhnya. Kebencian dan kemarahannya hilang seketika juga. Saudara-saudara, beberapa kali saya menceritakan kisah-kisah nyata tentang pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, kita tidak bisa merasakan kasih Allah yang indah itu. Ya, kita tidak akan bisa memasuki suatu dunia yang disebut dunia Shalom dalam levelnya yang tertinggi. Hanya ketika kita mau mengampuni orang lain, maka kita akan terbebaskan dari sebuah kedengkian yang membara. Ada amin? Masih punya musuh? Masih punya orang-orang yang kita benci? Kadangkala kita ini punya masalah-masalah dengan saudara bersaudara. Jangankan dengan saudara bersaudara, dengan orang tua. Saya pernah dengar ada orang anak yang betul-betul marah bahkan benci sama orang tuanya. Jangan. Mau dia salah bagaimanapun, dia tetap orang tua kita. Ampunilah dan maafkan mereka. Saudara-saudara, kalau kita tidak punya pengampunan, kita tidak akan pernah merasakan kasih Allah yang tak terbatas. Ya, jadi dikatakan kasih Allah itu tidak terbatas dan tidak memisahkan. Saya cerita sedikit soal kebangkitan. Kebangkitan itu dalam perenungan saya beberapa kali. Yang pertama, Yesus bangkit untuk membuktikan Allah tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Ya, mau sampai di ruang kematian Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu ditunjukkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Supaya orang yang masuk di dalam kematian, maka dia akan beroleh jalan yang baru. Jadi percayalah, walaupun penderitaan kita berat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, kebangkitan adalah sebuah kontinuitas, kelanjutan hidup. Kematian adalah sebuah benteng daripada ketidaksinambungan kehidupan kita. Maut selalu menyetop kehidupan kita. Maut adalah sebuah tanda bahwa sampai di sini hidupmu Pinehas. Sampai di sini hidupmu Pak Deni. Sampai di sini hidupmu Ibu Yurin. Sampai di sini hidupmu, itu maut. Makanya teriakan daripada Ayub 14 ayat 14. Tuhan, kalau orang-orangmu mati, apakah mereka akan bangkit lagi? Tidak ada yang berani jawab. Namun Yesaya memberi jawaban. Orang-orangmu yang mati akan hidup lagi. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Itu digenapi dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, ini berita yang luar biasa. Kadangkala peristiwa kebangkitan lewat begitu saja. Tidak lagi menyentuh perasaan kita. Jadi kebangkitan mau mengatakan di mana terjadi diskontinuitas, di situ ada kesinambungan. Di mana Anda mengalami jalan buntu, di situ akan ada tongkat Musa untuk membelah laut sehingga orang Israel bisa lewat. Tongkat imanmu harus terus diangkat. Oh, di puebemu redoi, angkat tongkat imanmu.
Tapi saya bilang kemarin, kalau cuma tidak ada uang tidak usah menyerah ya. Ya kan? Kalau tidak ada uang tidak usah menyerah ya. Walaupun ibu-ibu saya tahu kalau ada uang aman. Kalau tidak ada uang tidak aman. Saya selalu bilang sama calon pengantin, terutama yang bapak-bapak, ibu-ibu itu sifatnya ada uang abang disayang. Itu benar, ya kan? Nggak ada uang abang, nggak ada uang abang, nggak ada uang abang ditendang, begitu ya. Tapi jangan buat kita ya, jangan terjadi seperti itu ya. Cuma secara psikologi kami sudah mempelajari, seorang istri itu baru aman pergi kemana-mana kalau ada di dompet. Iya kan? Kalau kita bapak-bapak nggak ada aman jalan, yang penting bensin sama etol ada isinya. Iya kan? Bisa jalan, ya kan? Paling-paling nanti kalau pergi di rumahnya Pak Jemi itu, mau lewat Parung, pokoknya Pak Jemi, saya ada di daerah Parung, padahal tidak ada rencana ke sana. Cuma karena tidak ada doi, Pak Jemi, saya tadi ada urusan di Parung, saya mau singgah ya. Ya udah sampai di saat Pak Jemi memberi doi kue, udah pasti dia kasih. Ya kan? Makanya kami pendeta ini kalau rajin berkunjung banyak berkatnya. Iya, soalnya saya kemana-mana ya, sampai di Cikarang, sampai di mana-mana, wih, selalu makan, ya kan? Selalu makan. Cuma saya selalu bilang begini, kalau tidak ada duit saya tidak mau. Kalau tidak ada duit saya mau. Jadi saudara-saudara, kebangkitan itu memberikan jalan baru untuk kita hidup. Yang kedua, yang berikut, kebangkitan itu mau menandaskan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ya, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak satu pun, tiada satu pun, tiada satu pun di Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Jantanung damagaati, towenda yang puwe katubuku, kapar kasiasi baraka susah beda ree. Pembelanjaan sumpahnya. Podon dakarang sebentar toh, tidak ada yang memisahkan kasih Allah. Kata Paulus, aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, juga kuasa-kuasa yang ada di atas maupun di bawah, yang ada sekarang ataupun yang ada nanti, termasuk sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Ada amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Jadi saudara-saudara, begitu kuatnya kasih Allah. Dan saya kira jangan sampai kita lupakan hal itu. Dan saya selalu punya keyakinan sampai hari ini, berjalanlah dalam koridor kehidupan kasih Yesus. Tetapi ingat satu hal ini, Paulus itu sangat saya sukai beberapa penyataannya. Dia pernah mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dengan kebangkitannya, dengan kuasa kebangkitannya, tetapi juga di dalam persekutuan penderitaannya. Maksudnya begini, Yesus itu bangkit, kita kagum, tapi jangan lupa Paulus mengatakan bahwa untuk sampai kepada kebangkitan harus siap rela menderita. Makanya poin yang mau saya katakan di sini adalah kebangkitan menjadi sebuah pengabsahan Allah, bahwa kebangkitan terjadi karena ada salib. Ya, jadi jangan lupa bahwa kalau kita mau menang harus melalui sebuah proses penderitaan. Siapa yang setia, dia akan mengalami kemenangan. Tidak ada orang yang kemudian menerima semuanya secara tiba-tiba. Ada proses-proses yang dijalani. Saya kira kita datang ke Jakarta ada tujuannya. Saya suka kesaksian Pak Pendeta
Opa Pendeta Yusuf Barus waktu sakit dirawat di RSPAD. Opa bilang, saya sehat kok sakit. Apalagi Opa kan tentara, pendeta tentara. Ya kan, mereka memang secara fisik dilatih. Tapi sakit, Opa tidak terima. Opa tidak terima, tidak apa-apa Opa saya cerita ya. Lagi dirawat di RSPAD bergumul, kok saya sakit? Saya kan olahraga setiap hari. Ya, lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Di sebelah itu ada ibu yang sakit. Lalu dikunjungi oleh pendetanya. Opa dengar terus bahwa ada percakapan. Lalu kemudian si pendeta itu mengatakan begini, mari kita berdoa. Tuhan, saya tidak meminta kesembuhan kepada ibu ini. Yang pertama saya minta adalah biar dia sadar bahwa ada tujuan Tuhan melalui sakitnya ini. Wih, kaget itu Opa pendeta. Berani sekali itu pendeta berdoa begitu. Tapi Opa, ya kan? Opa langsung sadar, itu ibu mungkin tidak sadar, Opa yang sadar, ya kan? Opa sadar, Opa bilang, saya tahu bahwa saya sakit ada tujuan Tuhan. Tidak ada di dalam dunia ini yang tanpa tujuan Tuhan, ada amin. Jadi saya suka sekali itu Opa, sudah saya refleksikan kemana-mana, ya kan? Jadi kalau saya ada di GKST itu ada tujuan Tuhan. Saudara-saudara tujuannya jelas, kita ini bukan cuma beribadah, kalau cuma untuk beribadah sudah Jo, so banyak gereja. GPIB lebih bagus, GKI hebat, ya. GKI itu saya istilahkan, saya singkatannya saya buat, ya kan? GKI, Gereja Kelebihan Income. Wah, makanya kalau pendeta di GKI makmur ya. 2 kali dulu saya mau diminta menjadi pendeta di GKI. Pak pendeta ini, wih gajinya besar, ya kan? Lalu tunjangan-tunjangan, wih istri saya bisa gagah ini kalau lihat tunjangan ya. Iya ya, lipstiknya bisa tebal itu ya. Iya. Lalu kemudian mobil, waktu itu mobil sudah ada. Rumah baru direnov 400 juta, hasil renovasi. Bapak tinggal masuk. Oh depue. Tapi saya harus tinggalkan GKST syaratnya. Saya sudah baik sekali dengan itu jemaat. Cuma saya bilang sama ketuanya, mohon maaf. Bapak, saya masih cinta GKST. Ya kan? Saya masih cinta GKST. Yang kedua juga begitu, saya mau jadi gembala 2 di sebuah GKI yang luar biasa. Memang saya aktif juga di situ. Sama, saya harus pindah gereja. Saya bilang tidak, saya masih cinta GKST. Beredoiku kanyak tetap GKST. Ya, walaupun Bapak Ibu ada di gereja-gereja yang lain, tapi kita cinta GKST bukan? Karena kita ingin bangun daerah kita. Gereja Toraja, Gereja Batak itu kokoh kuat. Daerahnya terbangun, gereja di daerahnya terbangun, karena di mana ada mereka, ada persekutuannya yang kuat. Semoga ini juga bisa kita alami di sini. Jauh udah kutongena ya, kalinganmu. Ya, kita punya tujuan. Kita punya tujuan. Karena itu apapun kondisinya, jangan pernah lari dari iman. Nah, ini ceritanya Opa Nubi. Jadi Opa Nubi dulu waktu diterima jadi tentara, menjadi pendeta tentara, digembleng itu. Digembleng, ya kan? Ya, pendeta polisi, yang satu tentara satu polisi, kita aman, kita aman, ya kita aman ya, ya asal tidak ada pendeta satpol di sini ya, bahaya. Jadi saya dengar cerita Opa, ya nggak apa-apa saya cerita ya, karena orang tua itu adalah soko guru bagi kita karena pengalamannya luar biasa. Sekali waktu mereka dibangunin dari barak, bangun, tidak boleh bawa apa-apa, pakai lar saja. Langsung mereka diangkat ke trek, dibawa ke Gunung Putri, Bogor. Sampai di Gunung Putri mereka disuruh turun. Kalian harus lari sebelum jam 6 pagi sudah harus sampai di Jakarta. Sudah harus sampai di Jakarta. Mulailah mereka lari, ya kan? Cuma kaos di badan, tidak ada bawa apa-apa, cuma sepatu lars. Larilah mereka. Lalu kemudian ada satu teman Pak Pendeta Nubi, itu Pak Simanjuntak. Itu polisi juga. Dia bilang, kawan-kawan, ini kan tanggal 24 Desember. Masa kita tidak Natalan? Ayo kita kumpul. Karena mereka rindu mau Natalan, mereka menepi di pinggir hutan. Lalu mereka berdoa bersama-sama. Malam kudus. Sampai mereka masuk dalam sebuah perasaan menangis luar biasa. Toh? Setelah selesai, semua siang. Bagaimana kita orang mau sampai di sana? Pasti dapat hukum, jangan-jangan dipecat. Pak Simanjuntak bilang, tenang kawan, tenang. Kita naik trek, mau bayar pakai apa naik trek? Kan biar begitu kan harus dibayar.
saya bawa doi. Bagaimana caranya? Tadi sebelum saya lompat dari tempat tidur, saya buka dompet, saya selipkan di kaos kaki, ini doi saya ada. Wah, luar biasa. Makanya Pak Nubi bilang, memang orang Batak itu singkatan dari banyak taktik. Wah. Banyak taktik ya. Kalau batik itu Batak cantik ya, ini Batak banyak taktik. Itu Pak Nubi ingat sekali. Tapi Pak Nubi bilang, yang paling penting adalah bahwa hari itu kita tidak sampai melewatkan malam Natal. Ya, ternyata ada kawan yang cerdik, ya. Mereka naik trek sampai di sana bayar, Saumur ke Jakarta, lompat baru lari-lari. Mereka duluan sampai, yang lain masih lari-lari jauh setengah mati. Ya, saudara-saudara selalu ada jalan, makanya jangan menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan begitu saya ingin memberikan penegasan, mari kita hidup dalam sebuah kesaksian. Kesaksian kita bukan cuma sekedar Yesus itu berkuasa, Yesus itu ajaib, dia bisa melakukan mujizat, bukan semata-mata itu. Yang mau kita saksikan adalah seperti murid-murid yang ke Emmaus. Mereka tidak mengenal Yesus, tapi pada waktu dia mau mecah-mecahkan roti dan membagikan ikan, itu Tuhan. Pada waktu mereka sadar bahwa itu Yesus, Yesusnya menghilang. Mereka segera berdiri, lalu kemudian berjalan sampai di Yerusalem. Ketok cari rumah di mana murid-murid berkumpul. Baru mereka mau cerita apa yang mereka alami. Ya, murid-murid berkata, Tuhanku bangkit. Mereka semua berkata, Tuhanku bangkit. Lalu mereka kemudian menceritakan pengalamannya di jalan ke Emmaus. Tuhanku bangkit. Dia akan membangkitkan kita dari persoalan-persoalan. Dia akan membangkitkan kita dari segala. Jadi paradigma bangkit itu akan menjadi jalan hidup kita. Mau susah perusahaan, selalu katakan, Tuhan ini perusahaanmu. Ya, kan kadang-kadang kita ragu bilang, Tuhan ini perusahaanmu. Ragu. Tuhan ini pekerjaanmu. Kenapa kita takut mengatakan ini pekerjaanmu Tuhan? Karena konsekuensinya jelas. Kalau kita bilang Tuhan ini pekerjaanmu, maka harus memberi perpuluhan. Konsekuensinya di situ. Maka orang karena tidak mau memberi perpuluhan, tidak mau berdoa, Tuhan ini pekerjaanmu. Karena kalau saya bilang ini pekerjaanmu, maka saya harus memberi perpuluhan. Ya wajib. Ketika kita mendapatkan pekerjaan dari Tuhan, perusahaan dari Tuhan, 1/10. Persepuluhan maksud saya. Makanya di dalam kartu yang, nanti kartu boleh dibagi ya. Ya, boleh ambil ya, boleh atas nama keluarga, supaya keuangan jemaat kita bisa tertunjang untuk pelayanan-pelayanan. Di situ ada 2 kolom, persembahan tetap bulanan, terserah mau isi 25.000 1 bulan, terserah mau 5.000 1 bulan juga, kami akan doakan kuat-kuat. Jangan cuma karena 1 juta 1 bulan, doakan dia, tidak. Yang 5.000 juga nanti kami lihat, akan kami doakan. Supaya perusahaannya, supaya usahanya, supaya masa depannya, supaya jodohnya, supaya semuanya dapat. Ya kan? Yang belum dapat jodoh, mau dapat jodoh, isi itu kartu dia, kartu persembahan. Ya kan? Isi. Saya yakin, setelah kamu isi nanti langsung ada yang WA. Ya kan? Jelas, langsung ada yang WA nanti ya. Iya, langsung ada yang WA. Tapi jangan bapak-bapak yang sudah punya istri yang menanti WA begitu kan? Jangan. Harus ikut TikTok ya, harus ikut TikTok. Suamimu keren, dia selingkuh, lemah. Wah. Kan TikTok begitu. Ya kan? Ya kan? Pacarmu Protestan, rajin gereja tidak? Tidak. Lemah. Ya kan? Lemah. Tuhan memberkati kita ya. Amin.